Jangan lupa like, komen, subscribe, share YouTube-nya SMP Muhammadiyah 57 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, berjumpa kembali dengan Ibu Lesriana Lestari di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah anak ibu, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat walafiat di pandemi corona ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit termasuk COVID-19. Dan jangan lupa kalian selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan jangan lupa juga berjaga jarak minimal 1 meter dengan orang terdekat dari kita. Nah ibu, hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi. Yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran teks eksposisi itu apa ya? Yang pertama itu ada memahami dan mengungkapkan struktur teks eksposisi. Yang kedua itu memahami kebahasaan teks eksposisi. Nah, pelajaran bahasa Indonesia hari ini menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Harap kalian itu mampu dan mengungkapkan struktur teks eksposisi. Kedua ada memahami kebahasaan teks eksposisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ada yang tahu? Nah, benar. Teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Kedua ada argumentasi, dan yang terakhir itu ada penugasan ulang. Nah, pengertian tesis yang pertama dari struktur teks eksposisi. Tesis yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di video tersebut. Contohnya itu dari tesis atau pernyataan pendapat. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta meningkatkan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu adalah contoh dari tesis atau pernyataan pendapat. Nah, yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi itu merupakan pendapat atau argumen sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Nah, jadi argumentasi itu adalah berupa jumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas. Nah, contoh dari argumen itu ada di video tersebut. Nah, contoh argumen itu, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi
kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu, pada tahun 2005 sampai tahun 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Nah, itu adalah contoh dari argumentasi. Nah, lalu contoh dari penugasan ulang. Penugasan ulang yaitu perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini pula disebut penutup atau simpulan. Nah, contohnya dari penugasan ulang itu tertera pada video tersebut. Nah, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus disegera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus mencari solusi untuk mencegah bertambah yang kondisi. Nah, jadi di penugasan ulang itu adalah misalnya kembali secara ringkas dari teks eksposisi yang telah kalian lihat, kalian baca ataupun kalian dengar. Nah, di sini tugasnya penugasan ulang itu adalah meringkas dari isi teks eksposisi tersebut. Jadi, setelah kalian mendengarkan dari teks eksposisi, nah kalian dapat menyimpulkan, merumuskan apa sih permasalahan yang ada di teks eksposisi yang telah kalian baca. Nah, contohnya seperti yang tadi yang telah Ibu jelaskan ataupun Ibu bacakan di video tersebut. Itu adalah sebagian contoh atau penggalan contoh-contoh dari struktur teks eksposisi dari tesis, argumentasi, dan penugasan ulang. Lalu, struktur teks eksposisi itu masih sama. Itu ada 3. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penugasan ulang. Nah, tesis itu ada bagiannya, ada 4 lebih rinci. Itu ada isu, permasalahan, pandangan umum, dan penulis. Nah, maksudnya itu apa? Isu yang sekarang terjadi itu apa? Apa beritanya dari di Indonesia itu? Nah, yang kedua, apa permasalahan dari berita tersebut? Yang ketiga itu ada pandangan umum. Apa pandangan kalian terhadap berita tersebut? Nah, yang keempat itu ada penulis. Itu kalianlah yang menyampaikan kembali isi berita atau isi isu yang ada di sekarang ini. Nah, kedua itu ada argumentasi. Argumentasi itu pendapat, dan fakta. Nah, maksudnya itu pendapat dan fakta. Nah, pendapat kalian terhadap berita tersebut itu apa? Berita yang sudah terjadi saat ini itu apa? Apa pendapatnya? Nah, faktanya apa? Apa fakta yang akan terjadi? Apa fakta yang kalian lihat dengan berita tersebut? Nah, itu ada penugasan ulang. Penugasan ulang itu ada 2. Ada simpulan dan rangkuman. Nah, simpulan dari teks eksposisi atau berita yang kalian simpulkan, lalu itulah dia dari struktur teks eksposisi yang lebih rinci. Nah, lalu ada kaidah kebahasaan. Dalam penulisan teks eksposisi, kalian tuh harus tahu kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan itu ada 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, hutan lindung, hutan alam, dan sektor kehutanan.
Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, itu. Nah, yang keenam, menggunakan kohesi dan konjungsi. Nah, maksudnya itu kohesi adalah hubungan kepaduan antar kalimat dalam paragraf yang meliputi kohesi leksikal dan gramatikal. Nah, sedangkan konjungsi adalah kata penghubung. Nah, jadi dalam penulisan teks eksposisi, kalian tuh harus tahu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi yang mau kalian tulis. Nah, kali ini gue akan ngasih tugas untuk kalian. Penugasannya itu apa? Nah, ini tugas pribadi atau individu untuk kalian. Nah, yang pertama tugasnya, bacalah teks eksposisi dalam bentuk paket siswa bahasa Indonesia halaman 83. Nah, yang kedua, tentukan struktur teks eksposisi yang terdapat di dalam teks yang kamu baca. Yang ketiga, tuliskan masing-masing 3 contoh kalimat yang berisi kaidah kebahasaan, kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, dan kata-kata persuasif. Nah, yang terakhir itu, yang keempat, kerjakan di buku lagi yang kalian referensi. Jadi, kerjakan di buku kalian masing-masing. Oke, anak ibu, cukup hari ini pembelajaran kita bahasa Indonesia materi teks eksposisi. Semoga kalian memahami materi yang telah ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dari ibu. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumahnya, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa selalu memakai masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan tak lupa juga selalu menjaga jarak. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, share YouTube-nya SMP Muhammadiyah 57 Medan.